Welcome to my channel. Ya, salam sehat dan juga selamat hari Selasa. Ini mungkin akan menjadi video yang menemani hari terakhir kalian yang puasa, bagi kalian yang beribadah puasa, atau juga mungkin menemani kalian yang menjalankan sahur. Ya, gua nggak tahu upload video ini jam berapa, tapi ini gua rekam jam 3 kurang seperempat, tepat ya. Jadi subuh-subuh hari Selasa tanggal 9 April 2024. Ya, di video kali ini gue akan membahas atau mengupdate aja hasil pertandingan uji coba terakhir sebelum Indonesia nanti akan menjalani atau mengikuti kompetisi Piala Asia U23 tahun 2023. Ya, walaupun dilaksanakannya 2024. Ya, jadi gue informasikan buat kalian, Indonesia berhasil menang 1-0 dari Uni Emirat Arab. Dan gol tunggal itu diciptakan oleh Witan ya, babak pertama. Sebenarnya di babak kedua Marcelino yang baru aja terbang dari Belgia bergabung itu juga menurut informasi itu berhasil mencetak gol tapi dianulir. Ya, dan informasi ini adalah resmi dari website PSSI-nya Uni Emirat Arab atau Uni Emirat Arab Football Association. Jadi ini firm ya, bukan hoax. Dan ya, untuk kali ini memang agak sedikit berbeda dibandingkan squad atau line up saat Indonesia dikalahkan Arab Saudi beberapa hari yang lalu, di mana saat itu kita ya kalah 3-1 dari Arab Saudi. Satu-satunya gol diciptakan oleh Komang Teguh ya, walaupun babak pertama turun minum kita berhasil menahan imbang 1-1, tapi memang waktu itu kan gue sempat bilang ya, Sintayong itu hanya memfokuskan kepada recovery fisik, ya fitness atau kebugaran, sehingga babak pertama Sintayong menurunkan tim yang relatif kuat dan kemudian babak kedua diganti total, hampir semua diganti, sehingga tentunya berbeda ya tim yang utama dengan tim yang kedua, dan setelah itu kita kebobolan 2 kali dan kalah 3-1. Nah, menurut informasi pertandingan di WA yang kedua, di mana itu dilangsungkan di Rashid Stadium, tetap di Uni Emirat Arab juga, itu relatif tim terkuat yang main babak pertama dan babak kedua, sehingga kita lihat hasilnya juga berbeda. Bahkan seperti yang gue bilang tadi, Indonesia sebenarnya sempat unggul 2-0 tapi dianulir. Jadi ini menarik ya. Jadi gue tadi sempat live streaming bareng ya, ada dua website yang menyiarkan berbahasa Indonesia, jadi ngupdate. Walaupun sebenarnya gue juga bisa ngeliat skornya di website Uni Emirat Arab Football Association, tapi seru di situ ya. Jadi bareng-bareng, istilahnya guyup lah buat teman-teman. Gue lupa tadi apa namanya, nama websitenya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang juga sudah menyebarkan informasi. Buat kalian juga yang mungkin tadi nobar bareng ya, sambil ngobrol-ngobrol di situ sambil komen. Nah, ya ini modal yang sangat penting tentunya untuk memompa kepercayaan diri Hoki Caraka dan kawan-kawan. Jadi seperti yang gue bilang kemarin ya, STY apa boleh ya, mau dibilang apa ya, suka nggak suka, tapi ternyata memang sesuai dengan apa yang digambarkan ya. Jadi kemarin lawan Arab Saudi itu memang hanya untuk recovery fisik, jadi tidak mementingkan taktikal dan game plan. Tapi melawan Uni Emirat Arab, Indonesia ketika tampil all out dengan tim terbaik, ternyata hasilnya positif ya. Nah, sedikit update terkait pemain yang ikut dan gak ikut. Yang udah pasti seperti kita ketahui adalah Marcelino Ferdinand. Ternyata dia bisa dilepas lebih cepat dari Dainze dan bisa tampil ya melawan Uni Emirat Arab. Sementara beberapa pemain lainnya yang Kakang Rudianto ini juga sudah bergabung langsung, udah firm. Nova Arianto juga sudah asisten pelatih dari Sintayong sudah mengkonfirmasi. Jadi Marcelino Ferdinand dan Kakang yang udah firm ya bergabung. Nah, untuk Justin Hapner dan Nathan Choawan ini sih dari update terakhir sih, kan ini simpang siur ya. Waktu gua bikin video juga kalian ada yang nanya ini yang bener yang mana sih? Ya memang kelihatannya sejauh ini belum dilepas, dan kemungkinan untuk dilepas itu kecil ya. Walaupun ada yang mengatakan yang bersangkutan akan nyusul nanti di pertandingan kedua dan seterusnya. Kita kan tapi kelihatannya kalau dari naga-naganya ini akan sulit. Apalagi Hapner kemarin itu baru menjalankan debutnya ya, walaupun mainnya nggak full. Jadi kalau dilihat
prosentasenya itu sangat kecil Hapner dan Nathan Chown bisa bergabung ke tim nasional Indonesia U23 yang nanti akan bertanding di Qatar. Nah, nanti di Qatar kita akan tergabung di grup A tentunya bersama tuan rumah Qatar, kemudian Australia dan Yordania. Jadi nanti kita akan memainkan pertandingan pertama tanggal 15 April lawan Qatar, kemudian lawan Australia itu tanggal 18 April, dan 21 April itu kita akan menghadapi Yordania. Jadi jaraknya hanya selang-selang 3 hari ya, nggak terlalu banyak, dan semuanya kita akan yang pertama kita akan lawan Qatar di Jassim bin Hamid Stadium. Ini stadion yang waktu Piala Asia kemarin kita dikalahkan Australia 4-0. Kemudian lawan Australia di Abdullah bin Khalifah. Ini stadion yang waktu kita ngalahin Vietnam 1-0 di Piala Asia kemarin tentunya, dan terakhir di Abdullah bin Khalifah juga lawan Yordania gitu. Jadi 3 pertandingan ini tentunya kita diwajibkan untuk bisa finish di peringkat kedua untuk bisa lolos ke 8 besar ya. Jadi ini hanya ada total 16 tim. Jadi kita akan lihat, karena Sintayong kabarnya bahkan yakin tim ini bisa lolos ke semifinal. Sekedar informasi, peringkat 1, 2 dan 3 itu otomatis akan lolos ke Paris ya untuk Olimpiade nanti. Oke, mungkin itu dulu update dari gua. Ya, yang pasti gua masih akan mengupdate, menginformasikan belum tahu ya apakah akan berangkat ke Qatar atau enggak. Ini masih 50-50. Lagi mau cek dokumen apakah memungkinkan dan seterusnya. Ini masih 50-50 ya, nanti tunggu aja. Kalau memang berangkat gua akan informasikan kalian, dan seperti biasa gua akan report langsung dari jantung tim nasional Indonesia di Qatar. Kalau enggak ya berarti gua akan stay di sini. Nanti lihat tergantung bagaimana berkas-berkas dokumen yang akan diurus nanti. Oke. Mungkin itu dulu. Jadi setelah ini rencananya tanggal 10 atau besok ya. Besok ini hari Selasa. Berarti hari Rabu pas Lebaran kalau gua nggak salah ya, dari informasi mereka atau tim nasional Indonesia akan terbang ke Qatar, ke Doha untuk langsung persiapan pertandingan pertama menghadapi tuan rumah tanggal 15. Tanggal 14 itu 1 hari sebelumnya tentunya biasanya ada konferensi pers yang kalian bisa ikutin ya di website ataupun di YouTube kanal resmi PSSI untuk menjalani bagaimana jalannya preskon. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan update informasi ini berguna buat kalian. Terima kasih juga buat tadi 2 channel YouTube yang sudah menyajikan live streaming. Semoga informasi ini berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kalau ada video-video gue yang agak dadakan seperti ini, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih dan salam sehat, dan minal aidin wal faizin.